Di saat Natal dirayakan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Tetapi mana penyertaan Tuhan? Saya tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Justru sebaliknya yang ironis yang terjadi. Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Roland Mukalu, dan kita ada dalam suasana Natal. Dan hari ini saya akan membawa renungan tentang Natal, saudara. Tapi sebelumnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan buat saudara. Memang Natal tahun ini sepertinya berbeda, saudara. Pagi hari ini atau tadi pagi saya dapat koran ya dari Manado Post dengan headline seperti ini. "1003 jemaat Natalan di rumah saja. Dukung gugus tugas BPMS tidak melakukan open house." Jadi seiring bertambahnya kasus coronavirus disease 2019, Provinsi Sulawesi Utara menghimbau untuk tidak mengadakan ibadah ataupun pertemuan-pertemuan secara seperti hal yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara, memang tahun ini berbeda ya. Natal yang sepertinya bertolak belakang dengan berita Natal itu sendiri. Karena berita Natal adalah kesukaan yang besar. Berita Natal adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tetapi hari-hari ini mungkin ketika kita melihat situasi dan keadaan yang kita baca di media massa, kita lihat di internet, atau mungkin saudara mendapat kabar dari rekan sekerja dan juga orang-orang dekat saudara, seperti lagu tua berkata, bahwa kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Puji Tuhan, sebabnya pada kesempatan kali ini saya akan membawa renungan Natal, saudara ya. Nah, saudara, memang Natal adalah peristiwa Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dialah firman, logos, yang menjelma menjadi manusia. Kai hologos, sarx egeneto, menjelma menjadi daging ya. Nah, berita itulah yang disampaikan kepada para gembala yang ada di padang belantara pada saat itu. Menjadi suatu berita yang penuh sukacita, yang awalnya memang mereka takut, tetapi akhirnya mereka menyatakan kesukaan yang besar yang terjadi buat seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Tetapi saudara, memang kalau kita melihat hari-hari ini mungkin seperti yang saya sudah katakan di awal, seperti sesuatu yang ironis terjadi. Di saat berita sukacita itu datang, di saat Allah Immanuel itu dinyatakan hari-hari ini, tapi yang terjadi di pandangan mata kita itu sebaliknya. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini meninggal. Bahkan para rohaniwan, hamba Tuhan, pendeta, yang tadinya kita berharap bahwa mereka lah yang menjadi penyambung lidah Tuhan, bahkan diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan ya, untuk mendoakan, maksud saya, orang-orang yang sakit. Ada banyak kesaksian juga, bahkan di zaman dahulu orang mati itu dibangkitkan. Tetapi hari-hari ini ironis terjadi. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa? Justru banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang meninggal. Hampir mungkin 50% dari mereka meninggal karena COVID-19 ya. Nah, saudara, di berita Natal seperti ini hal yang ironis terjadi. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini menimpa dunia ini? Kenapa COVID-19 ini tidak berakhir? Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan melihat ternyata bukan hanya kita.
Di zaman di mana Alkitab ditulis atau di zaman Perjanjian Lama pun sudah ada satu tokoh Alkitab yang bertanya-tanya dengan keadaan seperti itu. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbandin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kisah Gideon beserta dengan 300 pasukannya. Ingat, hanya 300 pasukan melawan ribuan, ratusan mungkin ya, ratusan ribu. Karena Alkitab tidak memberikan pernyataan secara detail, tapi dibilang oleh Alkitab itu banyaknya tentara Midian bagaikan belalang yang ada di lembah bergelimpangan di sana. Artinya tidak terhingga jumlahnya. 300 dibandingkan tidak terhingga. Kisah tentang penyerbuan Gideon bersama dengan 300 pasukannya adalah sebuah kisah epik yang luar biasa yang mungkin menjadi kisah yang sering kita dengar di sekolah minggu, saudara. Tetapi saudara kasih dalam kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa sebelum Gideon memimpin pasukan ini, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Gideon, Gideon mengalami keraguan-raguan, saudara. Makanya kalau kita membaca kisah selanjutnya, di sana kita melihat bahwa Gideon minta tanda daripada Tuhan. Tetapi apa yang menarik yang kita ingin lihat pada kesempatan ini adalah tentang pernyataan daripada Gideon. Ayatnya yang ke-13. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, bukankah inilah yang menjadi pernyataan ataupun apa yang kita pikirkan, apa yang kita utarakan, apa yang menjadi kegelisahan kita hari-hari ini? Kita berkata, di saat Natal dirayakan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Tetapi mana penyertaan Tuhan? Saya tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Justru sebaliknya yang ironis yang terjadi. Dan inilah yang sudah dialami oleh Gideon. Dan saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kita akan melihat melalui kisah Gideon, ada makna-makna khusus bicara tentang penyertaan Tuhan. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari adalah penyertaan Tuhan tidaklah membuat masalah kita akan hilang dengan seketika. Penyertaan Tuhan tidak membuat segala sesuatu itu menjadi mudah, menjadi lebih gampang, saudara. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, bukan berarti segala sesuatu itu lebih mudah. Serta-merta kita merasakan kemudahan dan serta-merta
sesuatu itu menjadi lebih gampang? Tidak, saudara. Saudara, kalau kita pelajari apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf, ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf diperdagangkan sebagai budak, dan akhirnya dia masuk ke rumah Potifar, dibeli oleh Potifar. Tetapi Alkitab berkata di sana, Tuhan menyertai Yusuf. Apakah Tuhan membuat masalah Yusuf selesai sampai di situ? Tidak, saudara. Meskipun kita melihat penyertaan Tuhan membuat Yusuf itu menjadi kepercayaan daripada Potifar, tetapi tidak serta-merta membuat masalah Yusuf itu selesai. Justru ketika Tuhan mempercayakan hal-hal yang luar biasa lewat tanggung jawab yang diberikan oleh Potifar kepada Yusuf, istri Potifar menggoda Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah dan harus dipenjara, saudara. Demikian halnya ketika dia dipenjara. Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi apa serta-merta setelah dia menolong, menerjemahkan mimpi daripada juru minuman, Yusuf itu mendapatkan sesuatu yang baik? Tidak, saudara. Ada proses yang terjadi. Demikian halnya, saudara. Ketika murid-murid menyeberang bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada menyertai mereka, bersama-sama dengan mereka dalam satu perahu. Tetapi apa yang terjadi? Badai besar terjadi. Angin ribut menerpa kapal mereka. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan. Masalah tidak serta-merta akan berakhir ketika kita berkata, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tetapi, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, Daud pernah berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada dalam bayang-bayang maut, tetapi gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman bisa kita lewati. Badai, gelombang, ada dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak akan serta-merta membuat itu menjadi mudah. Masalahmu menjadi hilang. Tetapi kalau Tuhan menyertai, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Ketika kita bicara penyertaan Tuhan. Ayatnya yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, yang berikutnya, kalau Tuhan menyertai, artinya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Haleluya. Sekali lagi, kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Pergilah dengan kekuatanmu. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, ada saatnya ketika Tuhan berperang ganti kita. Sebagaimana yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berhadapan dengan Laut Kulsum di hadapan mereka. Di belakang mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Tetapi saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, ada saatnya juga. Seperti Daud katakan, bahwa dialah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Mazmur 144 ayat pertama dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Haleluya. Saudara, ketika kita hadapi masalah, ketika kita hadapi tantangan, Tuhan ingin melatih hidup kita untuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tough, pribadi yang tangguh untuk menghadapi masalah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan yang berdayakan dalam diri kita segala kekuatan dan kemampuan. Sehingga pada saat kita melewati semuanya itu, kita berkata bahwa Tuhanlah yang memampukan aku untuk melewati tantangan ini. Terpujilah nama Tuhan. Ingat saudara, yang kedua, kalau Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, saudara, haleluya, puji Tuhan. Penyertaan Tuhan, artinya Tuhan menjamin akan menyelesaikan permasalahan kita. Amin, puji Tuhan.
ayat yang ke-16. Mari kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Akulah yang menyertai. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang setengah-setengah, saudara. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia yang akan menyelesaikan. Dia pasti akan menyelesaikannya. Mazmur 138 ayat 8, Daud katakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kalau Dia sudah berbuat sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang Tuhan buat. Dan hari ini kita ada dalam problem dan masalah. Bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Bukan berarti Tuhan sudah tidak dengar lagi doamu. Tetapi ingat saudara, percayailah bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Dia yang akan menyelesaikannya. Penyertaan Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Dan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang terbaik. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu sebabnya saudara, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Hari ini memang kita dengar kabar yang tidak menyenangkan kiri kanan di hari Natal seperti ini. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan penyertaannya sampai akhir zaman. Ketika kita pergi, ketika kita memberitakan Injil, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan hari ini kita bersyukur, Dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Dia memberikan rohnya yang kudus dalam kehidupan kita. Roh kudus yang ada dalam hidup kita, Dia yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Itu sebabnya ketika kita merayakan hari Natal, kita bersyukur. Karena Tuhan, Allah Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Meskipun kita dengar kiri kanan, badai terjadi. Meskipun kita dengar kiri kanan, corona ini masih terus berlanjut. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, selamat Natal 25 Desember 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Segala sesuatu akan Tuhan kerjakan indah pada waktunya. Dan ingat, Dialah yang menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.